Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 KKU Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kami ingin menyampaikan beberapa pencegahan penularan COVID-19 atau bisa disebut dengan sosialisasi pencegahan penularan COVID-19. Di sini kami sebelumnya ingin memohon maaf dengan situasi yang terjadi di saat ini. Di daerah kita di Kabupaten Ketapang sedang berada di zona merah, jadi tidak bisa untuk terjun langsung bertemu ke masyarakat karena penularan sangat tinggi, bisa berakibat fatal. Jadi kami mengubah metode sosialisasi ini dari yang sebelumnya sosialisasi langsung menjadi pembuatan video sosialisasi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sebagai moderator Muhammad Soleh dari Prodi Manajemen. Yang kedua ada Sigit Nurul Hafid dari Prodi Manajemen, dan yang ketiga di sini ada Said Huna Helmi dari Prodi Hukum. Yang keempat ada Devi Ananda dari Prodi Manajemen. Baik, langsung saja dimulai. Untuk pembahasan yang pertama ini akan dijelaskan oleh Saudara Sigit Nurul Hafid dari Prodi Manajemen. Silakan. Baiklah, untuk pokok bahasan kita ada 5. Pertama, pengertian COVID-19. Yang kedua, definisi operasional ODP, PDB, probable, konfirmasi. Yang ketiga, pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang keempat, komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat atau KRPM. Dan yang terakhir, metode dan pesan kunci promosi kesehatan. Coronavirus. Seperti yang kita tahu, penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus BT coronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60 sampai 140. SARS-CoV-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak atau lipid solvent seperti ether, etanol 75%, etanol, disinfektan yang mengandung klorin, asam peroksidat, dan kloroform, kecuali klorhexidin. Di sini saya akan mengenalkan beberapa perbedaan karakteristik dari beberapa penyakit. Ada SARS, MERS-CoV, flu burung A atau biasa disebut H5N1, dan COVID-19. Di sini dapat dikenali beberapa dari jenis virus. Yang pertama SARS, yaitu Coronaviridae beta coronavirus lineage B. Masa inkubasinya 2-7 hari atau bisa sampai dengan 10 hari. Negara pertama yang melapor yaitu Cina pada tahun 2002 di Guangdong. Hewan penularnya yaitu kelelawar, kucing. Transmisi droplet kontak dengan benda terkontaminasi penularan antar manusia. Gejala dan tandanya seperti gangguan saluran pernapasan ringan atau pneumonia. Angka kematiannya berkisar antara 14-15%. Pengobatan dan vaksin belum ada vaksinnya. Penetapan PEG tidak. Kasus di Indonesia belum ada. Selanjutnya penyakit MERS dari jenis virus
Coronaviridae beta coronavirus lineage C. Masa inkubasinya sekitar 2-14 hari. Negara pertama yang melapor Saudi Arabia pada tahun 2012. Untuk hewan yang penularnya yaitu unta dromedari, transmisi droplet, kontak dengan benda terkontaminasi, penularan antar manusia terbatas. Untuk gejala dan tandanya bisa diketahui dengan gangguan saluran pernafasan, umumnya pneumonia, gangguan ginjal. Angka kematiannya berkisar 35%. Pengobatan dan vaksin suportif atau belum ada vaksin. Penetapan fake tidak, kasus di Indonesia belum ada. Selanjutnya penyakit flu burung A, jenis virus famili genus yaitu Orthomsoviridae influenza virus A. Masa inkubasinya terjadi antara 2-5 hari, bisa sampai dengan 17 hari. Negara pertama yang melapor Cina di Hong Kong, tepatnya pada tahun 1997. Hewan penular unggas. Transmisi droplet, kontak dengan benda terkontaminasi, penularan antar manusia terbatas. Gejala dan tanda, gangguan saluran pernapasan ringan-ringan atau sampai pneumonia. Angka kematian globalnya 50%, sedangkan di Indonesia sudah mencapai angka 85%. Maksud saya 84%. Pengobatan dan vaksin antivirus neuraminidase inhibitor atau oseltamivir. Belum ada vaksin. Penetapan PEG-nya tidak. Kasus di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2017. 200 kasus dengan 168 kematian. Dan yang terakhir, COVID-19, jenis virus famili genus Coronaviridae beta coronavirus lineage B. Masa inkubasi dengan rata-rata 5 hari atau bisa sampai dengan 12 hari. Negara pertama yang melapor Cina di Wuhan, Hubei pada tahun 2019. Hewan penularnya belum diketahui pasti, masih dalam investigasi. Transmisi belum diketahui pasti, masih dalam investigasi. Penularan antar manusia terbatas. Gejala dan tandanya seperti gangguan saluran pernapasan, ringan sampai pneumonia, umumnya ringan, 20% berat. Angka kematian mencapai 2,9%. Pengobatan dan vaksin suportif, belum ada vaksin. Penetapan fake, ya, kasus di Indonesia belum ada. Maaf, sebelumnya pengobatan dan vaksin pada COVID-19 sudah ada vaksinnya sekarang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Untuk selanjutnya yaitu ada beberapa jenis penularan COVID-19. Di sini ada yang pertama masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari dengan rank antara 1 dan 14 hari. Yang kedua yaitu resiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama, di mana waktu itu di hari-hari mulai tersebarnya COVID-19, dengan orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Yang ketiga, periode presimptomatik, karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Yang keempat, ada COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala ke orang lain yang berada jarak dekat.
Yang selanjutnya ada droplet, merupakan artikel berisi air dengan diameter 5 sampai 10. Dan yang selanjutnya penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat, artinya dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga berisiko mengenai mukosa atau mulut dan hidung atau konjungtiva atau bisa disebut dengan mata. Yang selanjutnya transmisi melalui udara dapat memungkinkan dalam keadaan khusus di mana prosedur atau perawatan sportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi endotrakel, bronkoskopi, suction terbuka, pemberian pengobatan nebulisasi, ventilasi manual sebelum intubasi, mengubah pasien ke posisi tengkurap, memutuskan koneksi ventilator, ventilasi tekanan positif non-invasif, tracheostomi, dan ke resusitasi. Dan di sini saya ada tambahan yang bisa saya informasikan untuk pencegahannya, bisa dengan melakukan vaksinasi. Yang selanjutnya yaitu ada gejala COVID-19. Untuk yang pertama, untuk orang yang terkena COVID pasti akan merasa demam, rasa lelah, dan batuk kering. Selanjutnya, beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan pembauan atau raung kulit. Yang ketiga, orang lanjut usia atau lansia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes, dan kanker berisiko lebih besar mengalami tertularnya COVID-19 ini. Baik, selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh teman saya Syahid Nur Hafid. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi operasional istilah terbaru. 1. Kasus suspek. Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. A. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. B. Orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Istilah pasien dalam pengawasan atau PDP saat ini dikenal kembali dengan istilah kasus suspek. Yang kedua, kasus probable. Kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Yang ketiga, kasus konfirmasi. 1. Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Yang kedua, kasus konfirmasi dibagi menjadi 2. 1. Kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik. Kedua, kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik.
Yang keempat, kontak erat. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19, riwayat kontak yang dimaksud antara lain: 1. Kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. 2. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Keempat, situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyidikan epidemiologi setempat. Penjelasan sebagaimana terlampir. Kelima, perilaku perjalanan. Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri atau domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Keenam, discarded. Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. 1. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selama waktu 24 jam. Yang kedua, seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Okey, selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Selanjutnya, pesan yang disampaikan antara lain mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bila setidaknya 40-60 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol atau hand sanitizer minimal 20-30 detik. Selanjutnya, menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, gunakan masker kain bila harus keluar rumah. Tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai dan cuci hingga bersih setelah dipakai. Selanjutnya, ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobat ke Fashionkes. Yang terakhir, melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta setelah memegang benda-benda yang sering disentuh, seperti pegangan pintu, pagar, meja, papan ketik komputer, dan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi publik. Yang pertama, mengumumkan kondisi ancaman kesehatan lebih cepat atau awal, dan secara berkesinambungan memutakhirkan data atau informasi, atau setelah dilakukan penilaian dan analisis risiko. Yang kedua, segera memberikan informasi terbaru secara terbuka, meskipun tidak lengkap untuk menjelaskan situasi yang terjadi atau mengelola ketidakpastian. Menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses publik untuk mendapatkan informasi terbaru, atau misalnya hotline, situs resmi, media sosial resmi, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan saluran komunikasi yang terpercaya dan efektif secara rutin untuk dapat dimanfaatkan oleh publik. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengaktifkan influencer terpercaya untuk membantu menyebarkan konten positif kepada masyarakat. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, menganalisis persepsi resiko
dengan cepat berdasarkan informasi formal dan informal yang ada. Yang kedua, memetakan publik penerima pesan untuk tanggap cepat komunikasi, atau misalnya masyarakat yang terdampak, petugas kesehatan, pemimpin politik, lembaga donor, dan lain-lain. Yang ketiga, menerjemahkan materi KIE ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat, atau baik bahasa lokal maupun nasional, dan menyesuaikan dengan kaidah atau literasi bahasa Indonesia. Yang keempat, menggerakkan influencer atau misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, tabib tradisional, dan lain-lain. Dan jejaring komunitas yang ada, atau NIS organisasi kemasyarakatan atau LSM kesehatan, kelompok perempuan atau PKK, serikat pekerja, relawan kesehatan masyarakat, atau penggerakan sosial untuk polio, malaria, atau HIV yang dapat digunakan untuk pelibatan masyarakat. Sekian penjelasan dari kami, selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator. Baik, berikutlah sosialisasi pencegahan COVID-19 yang bisa kami sampaikan. Dari sosialisasi ini, marilah kita bersama-sama mencegah, berhenti untuk menjadi penular. Kita bersama-sama menjaga diri dari penularan COVID itu dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta melakukan vaksinasi. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat atau bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Kalinilam khususnya dan masyarakat Kabupaten Ketapang umumnya. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Apabila ada keliru dalam perucapan, maka kami memohon untuk dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.